2030, pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi karbon sebesar Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Daerah, sampai saat ini banjir di kawasan Kaliadem Muara Angke, Jakarta Utara masih tinggi. Ternyata juga suhu bulan lalu ini mungkin belum ada apa-apanya karena BMKG Sustainable Development Goal atau SDG ke-13 mengajak negara-negara di dunia untuk mengambil tindakan dalam menghadapi perubahan iklim. SDG 13 bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap bencana terkait iklim agar tidak semakin meluas. Kerusakan alam yang terjadi di Jakarta Utara, terutama di pesisir, tidak bisa dipandang terpisah dari urgensi SDG 13. Disinilah penanaman mangrove di Angke Kapuk menjadi langkah nyata dalam mendukung climate action. Kalau untuk jenis tumbuhannya di sini kurang lebih ada 8 kurang lebih ya. Kayak ada jenis Rhizophora, Avicennia, Burgeria, terus ada sebagian lagi yang hidup di air, terus yang ada juga yang di darat kayak yang kita lihat ini. Kalau untuk hutan mangrove ini sangat penting banget buat lingkungan kita juga, kehidupan. Kayak kalau hutan mangrove di bibir pantai ini untuk menahan abrasi biar pantai kita itu nggak terkikis sama arus dan menghasilkan oksigen lebih banyak lagi untuk mangrove ini. Menghisap karbon juga. Ada kayak ya mungkin kalau nggak ada mangrove ini kita tanam di bibir pantai Jakarta ini, mungkin pantai Jakarta ini udah terkikis. Ya, dengan adanya mangrove ini kita bisa menahan arus pantai, gelombang segala macam sehingga pantai Jakarta Utara ini aman-aman saja, maksudnya nggak terlalu terkikis oleh air. Cara kerja tanaman mangrove untuk melindungi pantai gitu maksudnya? Iya. Kalau tanaman mangrove ini kan kita nanam satu, nanti dia mengumpul kayak gini yang depan sini. Nah, kalau Avicennia dia akarnya itu berbentuk akar hidup, dia ke atas. Kayak mungkin bisa dilihat nanti yang akar yang tajam-tajam itu nggak tajam. Itu akar semua dari Avicennia. Nah, terus itu bisa menambah daratan. Ya, salah satu fungsinya juga menambah daratan. Jadi makin mengumpul nanti dia makin lebar, nanti makin nambah daratan juga dan makin luas dan bisa menahan ombak, arus segala macam itu. Kita penanaman mangrove di sini itu kita memakai alat kayak apa ya? Kita ada yang dinamakan dengan bronjong. Di sini kita punya bronjong. Dia dibuat dari bambu, terus nggak mungkin kita langsung nanam di sini. Nanti bronjong kita tanam, terus kita isi lumpur, kurang lebih sedada sampai sebahu. Ininya ketinggiannya, tergantung ketinggian air di tempat itu. Nanti baru setelah diisi lumpur, bronjongnya mungkin nanti bisa dilihat di belakang, baru kita masukin bibit mangrove-nya. Ya, begitu. Mungkin kalau lebih detailnya bisa nanti di belakang. Keronjongnya disiin sama lumpur, terus disiin, barang itu udah tanam sama terus diikat di patok bambu. Keronjong itu yang mana sih, Pak? Pohonnya diikat di bambu, ada tambahnya. Ini cara pembibitannya. Ini dipasangin polybag. Kalau udah ini ditasepin bibitnya ini. Kita semua tahu betapa pentingnya menjaga alam, seperti halnya hutan mangrove, meskipun sering terlupakan, namun mempunyai peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sebagai rakyat yang menjunjung tinggi Pancasila, kita harus sadar bahwa menjaga alam adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara dan juga sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
Mari bersama mencegah kerusakan lingkungan dengan melestarikan hutan mangrove. Ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk generasi yang mendatang. Mari kita mulai dari diri kita untuk menjaga dan merawat alam, terutama lingkungan hutan mangrove yang telah berperan penting di hidup kita.